Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najim Tilah Putri dengan NIM 2303245. Di sini saya akan membawakan materi yang kedua dari MK Negosiasi dan Advokasi Bisnis ya. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Teknik dan strategi advokasi modern dalam bisnis itu ada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada digital advokasi, di mana seperti yang kita tahu, era digital telah mengubah landscape advokasi secara signifikan ya teman-teman, di mana media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak luas, lalu membangun kesadaran dan memobilisasi dukungan. Lalu yang kedua itu ada grassroots advocacy, di mana teknik yang ini berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput, di mana dalam konteks ini adalah komunitas petani teman-teman ya. Nah, kekuatan advokasi ini tuh terletak pada jumlah suara kolektif dari individu yang terdampak langsung oleh isu yang sedang diperjuangkan. Lalu yang ketiga itu ada media relation, di mana teknik ini tuh membangun hubungan baik dengan media, bisa itu cetak, elektronik, dan daring. Nah, itu adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik. Nah, sekarang kita masuk ke digital advokasi, di mana di sini tuh memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital, teman-teman. Nah, media sosial itu apa sih teman-teman? Ya seperti kita tahu ya, yang seperti kita pakai selama ini. Media sosial itu platformnya seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ya. Itu memungkinkan para advokat untuk menyebarkan informasi, di mana di platform-platform itu para advokat bisa berbagi fakta, data, cerita, dan analisis mengenai isu-isu agribisnis ya. Lalu juga para advokat bisa membangun komunitas, di mana di situ menghubungkan dengan individu dan organisasi yang memiliki minat yang sama. Lalu advokat juga bisa mengorganisir aksi, di mana di situ bisa mengumumkan acara, kampanye, dan cara-cara untuk terlibat. Lalu bisa mempengaruhi opini publik, di mana para advokat ini bisa membentuk narasi dan merespon informasi yang salah atau merugikan. Lalu di media sosial ini kita juga bisa berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Lalu beberapa pembuat kebijakan ada juga yang aktif di media sosial ya, dan dapat dipengaruhi oleh tekanan publik. Seperti yang kita lihat sekarang ya, mungkin kalau nggak viral itu nggak akan diurus gitu kasusnya, kan kebanyakan gitu ya teman-teman ya, kita lihat di Indonesia Raya ini. Nah, selanjutnya itu ada petisi online, di mana platform seperti Change ya, change.org atau Avast ya, itu memungkinkan pengumpulan tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan teman-teman. Jadi di platform yang aku sebutin tadi itu kayak disebut petisi yang setuju tanda tangan gitu. Jadi dilihat dari sebanyak apa tanda tangannya. Nah, petisi online ini dapat dengan cepat ya mengumpulkan dukungan dalam jumlah besar dan memberikan tekanan kepada target advokasi. Seperti yang kita bilang, yang saya jelaskan tadi, kalau banyak yang setuju gitu, terus tanda tangannya setuju semua, itu cepat gitu bisa merubah kebijakan target advokasinya maksudnya. Lalu selanjutnya itu ada kampanye digital ya, dimana ini tuh melibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan
advokasi. Nah, ini tuh bisa meliputi website dan blog, di mana sebagai website dan blog ini sebagai pusat informasi dari kampanye ini. Terus email marketing, di mana email marketing ini untuk membangun hubungan dengan pendukung dan memberikan pembaruan. Lalu iklan online, ya ini untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Lalu video dan infografis, di mana ini untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami gitu. Jadi kan ada beberapa orang yang kalau lihat video-video menarik gitu tentang pemerintah atau apa, atau isu-isu terkini, itu kan harus menarik gitu ya. Kalau enggak, orang-orang mana mau ngelihat atau mendengar isu yang sedang terjadi atau sedang kita sampaikan gitu. Terus juga penggunaan hashtag, ya itu untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan di media sosial. Ya, karena hashtag itu lumayan berpengaruh ya teman-teman, kayak ada kasus pembunuhan atau kasus apa gitu, biasanya ada hashtag RIP, misalnya kayak kemarin RIP Galaskai gitu, atau RIP apa gitu, itu kan bisa membangun, bisa menyebar luas gitu informasi dan isunya ya. Lalu selanjutnya itu ada grassroots advocacy, itu tuh pemberdayaan komunitas petani. Dimana di teknik yang ini itu membangun organisasi petani yang kuat, ya, mendukung pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federasi petani agar mereka memiliki wadah untuk menyuarakan kepentingan bersama. Ya, lalu pendidikan dan pelatihan. Nah, di mana ini tuh bisa meningkatkan pemahaman petani secara hak-hak mereka, petani tentang hak-hak mereka, lalu kebijakan pertanian dan cara berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Lalu ada mobilisasi aksi lokal, di mana ini mengorganisir pertemuan, ya, lalu diskusi, demonstrasi, atau aksi kolektif di tingkat komunitas untuk menarik perhatian pada isu-isu spesifik. Sebentar ya, kita minum dulu. Awal efeknya. Lalu ada membangun koalisi dengan organisasi lain, ya, dimana ini tuh kita bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil atau OMS, akademisi dan kelompok lain yang memiliki tujuan yang sejalan. Lalu yang terakhir itu mendokumentasikan pengalaman petani, ya, kita di situ mengumpulkan cerita dan data dari lapangan untuk memperkuat argumentasi advokasi gitu teman-teman. Nah, kenapa sih pemberdayaan petani itu penting teman-teman ya? Karena yang pertama ya suara yang lebih autentik, ya. Kita kan tahu petani adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga suara mereka memiliki legitimasi yang kuat teman-teman. Jadi kayak korbannya gitu, pasti suara mereka akan kuat gitu, didengar gitu teman-teman. Terus juga dukungan yang luas, ya, dimana mobilisasi komunitas petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi teman-teman. Juga akuntabilitas pembuat kebijakan itu, tekanan konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuat kebijakan untuk lebih responsif gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu ada media relation dalam advokasi agribisnis, di mana teknik ini tuh mengembangkan pesan yang jelas dan menarik, ya, di mana pesan advokasi itu harus ringkas teman-teman,
mudah dipahami dan relevan bagi audiens media ya. Lalu juga membangun daftar kontak media di mana itu tuh mengidentifikasi jurnalis media yang meliput isu-isu agribisnis. Lalu menulis siaran pers yang efektif, di mana itu menyediakan informasi yang relevan, terus akurat dan menarik bagi jurnalis ya. Lalu mengadakan konferensi pers. Nah, ini tuh untuk mengumumkan isu penting atau merespon perkembangan terkini. Lalu kita tuh menawarkan wawancara dan opini, di mana kita menyediakan juru bicara yang kompeten untuk berbicara kepada media. Lalu memonitor liputan media, di mana ini tuh melacak bagaimana isu advokasi diliput dan merespon jika ada informasi yang tidak akurat. Lalu kita juga membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis ya, karena kita tuh berusaha menjadi sumber informasi yang kredibel bagi media ya. Gitu teman-teman. Nah, kenapa sih media penting dalam advokasi teman-teman ya? Seperti yang kita tahu, sekarang di zaman sekarang tuh semuanya sudah serba digital ya, dimana itu bisa meningkatkan kesadaran publik, karena media itu memiliki jangkauan yang luas teman-temannya dan dapat membantu menyampaikan isu-isu kepada halayak yang lebih besar gitu. Juga bisa membentuk opini publik, di mana pemberitaan di media itu dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu. Lalu juga bisa menekan pembuat kebijakan ya, di mana liputan media yang negatif dapat memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan untuk bertindak ya, seperti yang aku bilang tadi. Kalau nggak viral, nggak akan ada tindakan di negara Indonesia Raya ini. Lalu itu ada membangun kredibilitas, di mana liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi itu. Gitu ya teman-teman. Aku bingung mau ngomong apa lagi ya. Jadi kayak nggak apa-apa ya, curhat aja di sini sebenarnya. Advokasi itu bagus gitu, menyuarakan suara-suara yang kecil gitu, kita membantu orang-orang. Tapi terkadang di negara Indonesia Raya ini si yang diberi gelar DPR itu tuh pura-pura tuli gitu, jadi mereka tuh nggak dengar suara rakyat. Jadi aku bingung gitu, kenapa di Indonesia Raya ini harus viral dulu baru kasusnya ditangani. Kayak apalagi kayak kasus pelecehan anak hukum di UI itu kalau nggak viral itu nggak bakal ditindaklanjuti. Kenapa? Karena yaitu orang tuanya itu berkuasa guys, punya kuasa ya. Terus juga kasus yang anak pondok pesantren itu yang dibully ya, pokoknya dibully itu, yang kan mereka bertiga ya, yang satunya itu meninggal. Itu tuh sama sekali nggak ditindaklanjuti ke hukum. Kenapa? Karena ya itu orang tuanya itu berpengaruh. Jadi kayak harus viral dulu, semua harus viral baru bisa ditindaklanjuti. Maksudnya kayak bener-bener opini publik nih berpengaruh gitu terhadap kasus-kasus di Indonesia. Ini kayak harus diteliti oleh, ini jurusan apa sebenarnya, jurusan ilkom ya, ilkom bisa psikolog atau hukum. Ya kayak harus diteliti, kayak pengaruh opini publik terhadap
kelangsungan hukum di Indonesia. Easy. Jadi gitu guys, kayak memang di Indonesia Raya ini benar-benar kayak parah. Iya, selanjutnya kita masuk ke studi kasus kampanye Save Sawah dan Petani Berdaulat. Nah, kampanye ini itu tuh kemungkinan besar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, lalu ekosistem dan mata pencaharian petani. Di mana strategi yang mungkin digunakan yang itu ada media sosial ya. Ini tuh penggunaan hashtag Save Sawah untuk menyebarkan informasi tentang informasi, foto dan video tentang ancaman alih fungsi lahan sawah. Aku teringat banget, aku jadi teringat di sekitar kampus aku itu pas masuk jalan kampus aku itu tuh kanan kirinya tuh masih sawah gitu, tapi belakangan ini aku lihat karena itu udah jadi pusat kampus aku ya, di situ udah kantornya gitu, ibaratnya di situ rektoratnya. Jadi berubah dari lahan sawah tadi beralih fungsi lahan ke jadi kayak dibuat apa namanya, kos-kosan ya, kos-kosan, terus ada yang bangun pom bensin, terus juga ada yang bangun kafe di situ. Like ya, emang bagus sih, kayak strategis gitu karena ya banyak mahasiswi juga, tapi kayak ya itu gitu guys. Jadi kayak mengalihfungsikan lahan sawah ini ke apa namanya, kos-kosan gitu. Lalu strategi yang selanjutnya itu petisi online, di mana ini tuh mengumpulkan dukungan publik untuk menolak alih fungsi lahan atau mendorong kebijakan perlindungan lahan gitu. Lalu keterlibatan tokoh masyarakat dan selebriti, di mana ini tuh mendapat dukungan dari tokoh publik untuk memperkuat pesan kampanyenya. Lalu ada liputan media, ini tuh mengupayakan pemberitaan di media massa tentang isu alih fungsi sawah dan dampaknya. Lalu aksi lokal, di mana ini tuh mengorganisir aksi damai atau diskusi publik di komunitas yang terdampak ya, gitu teman-teman. Lalu kampanye ini juga memungkinkan berfokus pada isu kedaulatan pangan dan pemberdayaan petani. Sama gak sih? Beda ya. Terus strategi yang digunakan itu ada narasi pemberdayaan, di mana di sini tuh advokat menyebarkan cerita sukses petani dan pentingnya dukungan terhadap petani lokal. Lalu edukasi publik ya, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu seperti impor pangan, lalu harga yang tidak adil dan hak-hak petani. Lalu ada advokasi kebijakan, di mana ini tuh mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih pro petani, teman-teman ya, seperti perlindungan harga, akses pasar, dan dukungan teknologi pertanian. Lalu kolaborasi dengan organisasi petani, di mana bekerja sama dengan organisasi petani di berbagai Indonesia ya, tingkat untuk memperkuat gerakan. Lalu penggunaan konten kreatif, ini tuh membuat infografis, video pendek, atau konten menarik lainnya ya, yang untuk menjangkau audiens yang lebih luas gitu. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita analisis studi kasusnya, di mana itu ada identifikasi tujuan ya. Apa tujuan spesifik dari setiap kampanye? Lalu analisis target audiens ya, siapa yang ingin dijangkau oleh kampanye ini, masyarakat umum,
pembuat kebijakan atau petani ya. Tujuannya mungkin untuk untuk menyampaikan kalau alih fungsi lahan ini tuh sebenarnya nggak bagus-bagus banget gitu, karena yaitu ini tuh untuk penting untuk ketahanan pangan kita. Jadi tujuannya itu teman-teman untuk mempertahankan dan membuat sebuah kebijakan perlindungan lahan gitu, seperti yang kita sudah bahas tadi ya. Lalu analisis target audiens, siapa nih yang ingin jangkau di sini? Pemerintah kah? Petani kah? Pembuat kebijakan kah? Ya udah pasti pembuat kebijakan ya kan. Kita tadi pengennya ada kebijakan yang lebih pro kepada petani, seperti perlindungan harga, akses pasar, dan dukungan teknologi teman-teman. Terus ada cicak. Terus penggunaan teknik digital, dimana bagaimana media sosial dan platform online dimanfaatkan. Tentu aja seperti yang kita sudah bahas ya, penggunaan hashtag sawah gitu kan, untuk menyebarkan informasi, dimana kalau kita sebar nih sebuah isu di Twitter ya, atau sekarang Gen Z bilang X, di X, terus di Instagram, di TikTok, itu tuh kalau kita gunakan hashtag ya di media sosial kita untuk kita upload isu tersebut, itu tuh bakal terjangkau luas, maksudnya kayak menyebar luas gitu, karena udah pakai hashtag itu. Bayangin kayak kalau misalnya ya seperti aku bilang tadi, hashtag itu berpengaruh pas ada kejadian atau tragedi apa gitu kan, itu tuh di mana-mana tuh pakai hashtag rip ini, rip itu. Jadi kayak walaupun di komentar itu tuh isunya menyebar luas gitu ke seluruh halayak luas, rame. Terus keterlibatan komunitas ya, apakah ada upaya untuk memobilisasi petani dan masyarakat sipil. Terus juga hubungan dengan media, dimana bagaimana kampanye ini berinteraksi dengan media massa ya, apakah baik, apakah positif, apakah negatif, apakah ini, apakah itu. Oh jadi itu kan. Lalu selanjutnya dampak dan hasil, dimana apa saja dampak yang berhasil dicapai oleh kampanye-kampanye ini ya, misalnya perubahan kebijakan, peningkatan kesadaran publik gitu. Jadi harus ada dampak dan hasil dari si kampanye ini. Kita kan udah mengkampanyekan lewat media sosial, terus kita buat petisi gitu kan. Jadi apa dampak dari si kampanye ini untuk target audiens kita tadi ya, terus hasilnya apa gitu yang udah kita dapet gitu teman-teman. Gitu. Sekarang sepertinya kita masuk ke kita mau bahas ini teman-teman, mau bahas studi kasusnya. Soalnya bapak minta studi kasus juga, aku pening. Gimana ya cara-caranya? Bentar ya. Teknik dan strategi bulan. Ini nggak bisa di ini ya guys. Dash buka dengan bisa nggak ya? Nggak bisa. Ini aku pakai efek, makanya ada kayak softland gitu. Pipi aku udah makin tembem aja guys. Ini nggak bisa di ini. Oh nggak bisa ya? Saya nggak bisa. Buka dengan
Aku sebenarnya ngantuk banget ya. Kayak, awas cara kamu. Nggak bisa kayak ini di ini ya. Biasanya bisa kak. Oh, gila emang. Astagfirullah. Enggak ya guys. Baiklah teman-teman, maaf lama. Sekarang kita masuk ke studi kasus untuk advokasi digital ya. Ya, advokasi digital era digital. Nah, kita ngambil studi kasus kampanye penolakan impor beras saat masa panen petani lokal, dimana ada nih pada tahun-tahun tertentu teman-teman, pemerintah itu membuka kebijakan impor beras untuk menjaga stok pangan nasional. Nah, namun kebijakan tersebut sering mendapat penolakan nih ketika dilakukan bersamaan dengan musim panen raya petani lokal ya. Nah, banyak petani khawatir nih harga gabah akan turun karena masuknya beras impor ke pasar. Nah, bentuk advokasi digitalnya itu untuk menyampaikan aspirasi teman-teman. Berbagai organisasi petani seperti Serikat Petani Indonesia atau SPI, kelompok tani, pengajar, dan masyarakat menggunakan media digital sebagai sarana advokasinya. Nah, di mana mereka melakukan yang pertama itu membuat kampanye melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, X ya. Lalu menggunakan tagar seperti selamatkan petani, tolak impor beras, dan beli beras petani lokal. Nah, lalu mereka juga melakukan petisi online yang ditujukan kepada pemerintah, lalu menyebarkan infografis mengenai dampak impor terhadap harga gabah petani, juga mengadakan diskusi berani melalui Zoom dan YouTube. Nah, hasilnya apa teman-teman? Hasilnya melalui kampanye digital tersebut ya, isu penurunan harga gabah menjadi perhatian masyarakat dan media sosial gitu. Nah, pemerintah kemudian melakukan evaluasi terhadap waktu pelaksanaan impor serta meningkatkan program penyerapan gabah petani oleh Bulog agar harga tetap stabil. Nah, analisisnya, sebentar, wait, ada. Jual pakai efek ini tuh kelihatan sampai mana tadi Jer? Nah, analisisnya itu, kasus ini merupakan contoh advokasi digital karena penyampaian aspirasi itu dilakukan menggunakan teknologi digital untuk mempengaruhi opini publik dan mendorong pemerintah mempertimbangkan kebijakannya. Jadi ya seperti kita bahas tadi, kalau di Indonesia Raya ini ya emang harus viral dulu baru semua kebijakan tuh ditindaklanjuti. Kok akar rumput? Jadi guys, video tadi tuh nggak kerekam. Sebenarnya aku udah rekam dengan baju yang sama, tapi nggak kesimpan karena penyimpanan aku penuh. Ya Allah ya Rabbi, ya Malik ya Kudus, nggak tahu mau hapus apa lagi di HP ini demi tugas tercinta ini. Dulu kita lanjut. Udah jam berapa? Udah 3:30 pagi. Selanjutnya kita masuk ke teknik grassroots advokasi, dimana aku ngambil studi kasus advokasi petani Kendeng menolak pembangunan pabrik semen di Jawa Tengah, dimana pegunungan Kendeng ini merupakan kawasan yang menjadi sumber air bagi ribuan petani di Jawa Tengah teman-teman ya.
Nah, masyarakat ini khawatir teman-teman pembangunan pabrik semen ini akan merusak kawasan yang menjadi sumber mata air sehingga berdampak pada lahan pertaniannya. Nah, bentuk advokasinya itu mereka itu melakukan berbagai kegiatan teman-teman seperti mengadakan musyawarah desa, terus membentuk kelompok perjuangan petani kendeng, mengumpulkan tanda tangan masyarakat, lalu melakukan aksi damai di kantor pemerintah daerah dan Jakarta ya. Lalu juga mengajak tokoh masyarakat, akademisi dan mahasiswa untuk memberi dukungan kepada mereka untuk kasusnya ya kan. Lalu juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat ya. Nah, advokasi ini dilakukan secara kolektif teman-teman oleh masyarakat yang terdampak langsung. Nah, hasilnya itu kasus Kendeng ini menjadi perhatian nasional ya, di mana pemerintah langsung melakukan kajian ulang terhadap izin lingkungan dan Mahkamah Agung juga pernah membatalkan salah satu izin lingkungan yang berkaitan dengan proyek tersebut. Ya walaupun proses penyelesaiannya berlangsung panjang banget, kompleks, namun suara masyarakat berhasil menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan. Nah, kasus ini merupakan contoh grassroots advokasi ya, karena kekuatan utamanya itu ya berasal dari masyarakat akar rumput, yaitu para petani yang memperjuangkan nih keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan mereka. Gitu. Lalu selanjutnya teknik media relation. Studi kasus yang aku ambil di sini pemberitaan kelangkaan pupuk bersubsidi di Indonesia ya. Di mana dalam beberapa tahun terakhir teman-teman petani di berbagai daerah di Indonesia ya mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Akibatnya biaya produksi meningkat dan hasil pertanian terancam menurun. Aku udah ganti baju tadi. Udah nggak tanya harus. Nah, organisasi petani, penyuluh pertanian dan pemerintah daerah itu menjalin komunikasi nih dengan berbagai media massa. Lalu media ini melakukan liputan langsung di lahan pertanian, ya, wawancara dengan petani, menampilkan kondisi antrean pupuk, mengangkat data mengenai kebutuhan pupuk nasional, dan menayangkan diskusi di televisi mengenai penyebab kelangkaan pupuk. Nah, selain media televisi, teman-teman, pemberitaan ini juga dilakukan oleh media online dan surat kabar nasional. Nah, hasilnya apa teman-teman? Karena pemberitaan berlangsung secara luasnya, pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi, di mana pemerintah juga melakukan penyesuaian mekanisme penyaluran pupuk melalui sistem elektronik dan memperbaiki pendataan petani yang berhak menerima subsidi. Nah, kasus ini teman-teman termasuk media relation karena organisasi petani dan pemerintah memanfaatkan media massa tadi ya sebagai mitra untuk menyampaikan informasi terhadap masyarakat sehingga persoalan tersebut memperoleh perhatian publik dan mendorong pemerintah mengambil tindakan. Siapa yang ngomong? Nah, kesimpulannya ya untuk digital advokasi tadi, fokus advokasinya itu yaitu memanfaatkan media sosial, petisi online dan kampanye digital untuk mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah. Lalu untuk grassroots advokasi itu fokusnya untuk menggerakkan masyarakat dan petani yang langsung agar
bersatu memperjuangkan hak dan lingkungan mereka. Lalu untuk media relation itu fokusnya bekerja sama dengan media untuk memperluas jangkauan informasi tadi ya, dan mendorong perhatian pemerintah terhadap masalah petani. Nah, teman-teman, ketiga kasus ini ya merupakan contoh nyata di Indonesia yang menunjukkan bahwa advokasi modern dalam agribisnis tidak hanya dilakukan melalui pertemuan langsung dengan pemerintah ya, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital, kekuatan masyarakat akar rumput, dan media massa untuk memperjuangkan kepentingan petani serta pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. Baik, materi kita sudah habis. Sebenarnya capek banget ngomongnya apa lagi. Yang tadi tuh nggak tersimpan. Aku kira kesimpan di TikTok gitu. Memang aja. Jujur capek banget. Jadi gitu guys, intinya media itu bisa banget ya jadi alat advokasi kita sekarang, karena ya seperti yang kita tahu ini tuh udah era digital, semua orang tuh pakainya ya sosmed gitu, jadi ada isu atau ada apa gitu kan, semuanya ya tersebar di media sosial dulu, semua viral, baru kayak ada pergerakan dari pemerintah di negara Indonesia Raya ini. Jadi kalau kalian mau mengadvokasikan sesuatu isu 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 terus ada kasus apa gitu ya kan, itu bisa banget di media sosial guys, di Instagram X gitu kan, kalian kasih tagar agar kasus ini tuh tersebar luas gitu dan dilirik oleh pemerintah, karena yang aku lihat sekarang tuh kalau nggak viral kasusnya tuh nggak akan digubris gitu oleh hukum, oleh pemerintah gitu, itu nggak akan digubris teman-teman ya. Banyak kasus pembunuhan, kasus pelecehan, kasus pembulian itu tuh kalau nggak di up di sosial media itu nggak akan ditangani oleh pihak yang berwajib. Kenapa? Karena mereka bodoh amat gitu kan. Aku mempertanyakan kerja mereka tuh apa. Ya contohnya aja guys, kayak kasus pelecehan mahasiswa UI kemarin. Itu tuh nggak akan ditindaklanjuti kalau nggak viral. Kenapa? Karena orang tua dari si pelecehan yang tersangka ini tuh orang berpengaruh gitu. Jadi benar-benar jadi sekian video materi kedua kita kali ini. Ya, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye. I just had to let you know you're